pembelajaran. Maka kontrolnya adalah asesmen formatif. Tetapi ada yang tidak bisa dijangkau, tidak bisa diterapkan. Sepertinya di grup sudah kirim masalah capaian pembelajaran, karena capaian pembelajaran pengganti dari KIKD di kurikulum 2013. Nggak bisa, karena kurikulumnya standar kompetensi keahliannya harus dirombak dulu secara keseluruhan. Itu barangkali ini narasumber sudah ada di samping saya, Pak Iwan. Silakan. Barangkali nanti dilanjutkan lagi. Saya inginnya sih membangun pembelajaran yang kondusif, Bapak Ibu yang hormati. Kondusif, kolaboratif, supaya muncul inovatif. Kalau tidak kolaboratif, tidak kondusif, tidak mungkin pembelajaran itu inovatif. Tentu inovatif di sini adalah mengarah kepada peningkatan kualitas. Pak Iwan, silakan sebagai moderator, sebagai narasumber. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, yang saya hormati Pak Kepala Jabatan Olahraga, yang saya hormati para peserta IATEK tahun 2021, Pak para panitia, Pak Wakasek Kurikulum. Pertama, mari kita sama-sama bersyukur Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam acara IATEK. Alhamdulillah, insya Allah mungkin semuanya baik yang ada di sini ataupun yang ada di rumah ada dalam keadaan sehat walafiat. Salam salam tentu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, dan semoga sampai juga pada kita selaku umatnya yang pada Bapak Ibu peserta IATEK yang saya hormati. Pada kesempatan ini sebelum memulai, saya mohon maaf Pak Kepala menyampaikan sebagai narasumber. Kalau sebagai narasumber itu jauh kayaknya. Kita hanya sharing saja di sini apa yang mungkin saya ketahui. Kalau itu ada keliruan, kita perbaiki, kita sharing. Karena sesungguhnya kita tidak punya kebenaran. Punya kebenaran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi banyaknya kita kesalahan, walaupun tidak sebanyak yang mungkin makhluk yang mungkin Allah sudah rendahkan. Nah, itu. Jadi pada kesempatan ini saya sampaikan dulu permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila nanti dalam penyampaian materi saya mungkin ada yang kurang berkenan atau ada yang saya tidak kuasai, mungkin kuasai hubungan dengan manajemen mutu yang manajemen mutu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya sudah share belum? Sudah bisa dilihat oleh yang di rumah itu belum? Ini belum settingnya karena ini game-nya juga belum nih. Tolong kakak gimana nih laptop saya? Mohon maaf sebentar ya Pak Ibu. Ini game-nya nggak ada ya? Kakak.
Tes. Tes 1, 2, 3. Bapak dan Ibu terdengar jelas? Matiin kayaknya mikrofonnya.
Tes 1, 2, 3. Bapak dan Ibu, mohon maaf sedang ada kendala teknis, sedang kami perbaiki. Dan buat Bapak dan Ibu di rumah, kami sudah mengirimkan file untuk nanti diunduh mengenai protaprosem dan juga mengenai RPP. Di mana RPP yang digunakan itu adalah seperti yang sudah disampaikan, RPP yang digunakan saat ini adalah yang RPP 1 lembar. Lalu ada yang bertanya, Bu Ai, kira-kira RPP yang dipakai itu yang daring ataukah yang luring, seperti itu. Nah, silahkan Bapak Ibu bisa membuat keduanya, atau misalkan kalau tidak keduanya, pertemuan 1 itu daring, pertemuan 2 itu luring, seperti itu. Untuk jadwal nanti kami akan sebarkan. Sementara untuk saat ini masih dalam proses. Pak Iwan sudah bisa dimulai? Oh, belum. Kalau belum, nyanyi aja dulu. Pak Iwan yang nyanyi ya. Saya sudah memberi nilai kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah mengirimkan tugasnya, baik itu analisis KIKD, analisis model pembelajaran, silabus, kemudian yang masuk ke saya itu baru ada 16 mata pelajaran, sedangkan yang lainnya belum. Kalau bisa diusahakan, kalau sudah selesai silahkan dikirimkan sehingga kami bisa menghimpun data dari Bapak dan Ibu. Suara saya jelas Bapak dan Ibu? Oh, alhamdulillah. Dan sambil menunggu Pak Iwan, kemarin di WA Grup Info Akademik, saya sudah mencontohkan mengenai format survei belajar. Silahkan dimulai dulu dari wali kelas. Seperti yang Pak Ano bilang, silahkan untuk mengupload file ijazah untuk kelas 11 dan 12. Kalau untuk SMP barangkali belum selesai, tidak perlu dulu, silahkan yang diupload itu seperti KIS, KIP, barangkali nanti dibutuhkan untuk bantuan dari pusat, ya. Nanti oleh pembina OSIS juga pasti akan dimintai. Lalu berikutnya, setelah survei belajar itu selesai, nanti Bapak Ibu buat di Google Formulir seperti yang sudah diajarkan oleh Pak Dede. Dan kalau sudah selesai mengenai survei belajar, nanti saya akan kirimkan format untuk nanti penulisan ijazah atau nanti untuk keperluan AKM. Jadi karena pengalaman dari yang kemarin kami telat gitu ya untuk penulisan ijazah karena nama tetap saja masih ada yang salah, maka di awal pembelajaran kita inginnya nama siswa itu untuk penulisan ijazah itu sudah betul. Walaupun nanti di dapodiknya masih belum betul, itu nanti sambil berjalan saja. Ya, insya Allah hari ini adalah hari terakhir pelaksanaan IHT. Untuk hari Jumat besok, setelah selesai IHT ini, maka Bapak dan Ibu guru, seperti yang tadi Bapak sampaikan, itu silahkan melakukan survei belajar untuk guru mapel. Ya, kalau yang wali kelas kan itu lebih ke kondisi siswa, khususnya mungkin lebih ke ekonomi atau keadaan siswa itu apakah tinggal, ada pertanyaan, mengapa si anak tinggal dengan ibu? Bisa jadi anak tersebut ayahnya sudah meninggal
atau sudah bercerai. Nah, itu bisa menjadi tanda kutip ya, kita tandai bahwa biasanya mereka yang keluarganya ada hal tertentu, maka membutuhkan penanganan lebih lanjut. Berikutnya pertanyaannya, motornya ada berapa? Nah, dari jumlah motor tersebut kita bisa tahu apakah siswa tersebut termasuk golongan menengah ke atas ataukah menengah ke bawah. Lalu ada pertanyaan lagi, mungkin di TKJ ada pertanyaan apakah memiliki laptop atau tidak. Nah, memiliki laptop atau tidak artinya nanti pembelajarannya seperti yang Bapak tadi sampaikan, mungkin kalau untuk operasi laptop, siswa karena tidak punya laptop paling hanya melihat. Tapi sekarang kan warnet juga banyak, siswa bisa melihat pekerjaan mengerjakan tersebut itu di warnet. Dan mudah-mudahan tatap muka terbatas di bulan Agustus nanti itu bisa dilaksanakan. Baik, Bapak Ibu di rumah barangkali ada pertanyaan sambil menunggu Pak Iwan. Tes. Ya, Bapak dan Ibu mohon bersabar sehubungan ada kendala teknis. Nah, ini salah satu kendala di di kegiatan pembelajaran daring itu kita sudah persiapan tek gitu ya. Tapi ternyata saja ada kendala, bisa itu sinyal atau tampilan layar seperti Pak Asep kemarin tidak muncul, itu bisa menjadi salah satu kendala. Dan kemarin Bapak menyebutkan kita bisa saja merekam pembelajaran sehingga nanti siswa bisa mempelajari, tidak harus langsung hari itu, tapi bisa juga dipelajari. Mohon maaf Bapak, tadi Bapak dan Ibu sinyalnya ada gangguan. Alhamdulillah di sini sudah hadir beberapa orang guru.
Sambil wah ya, Nah, Pak Iwan sudah bisa. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf kesalahan teknis atau gimana? Ya, teknis lah mungkin. Biasanya di ruang grup karena sekarang mungkin ada perubahan jaringan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ada kesempatan ini saya diberi waktu untuk menyampaikan materi. Pada kesempatan ini materinya adalah tentang manajemen mutu ya, manajemen mutu. Nah baik, pada kesempatan ini saya sebelum ke manajemen mutu, saya ingin kilas balik bahasa atau melengkapi lah atau apa ya sharing kita ya, apa yang telah kemarin pemateri telah sampaikan. Banyak pemateri termasuk dari ICT juga Pak Dede sedang menyampaikan materi, dan saya pada kesempatan ini hanya sedikit saja mungkin dan coba di sini masuk ke Google Classroom saya menggunakan akun Belajar ID ya, Belajar ID. Ini hanya kelas saja lah, kelas baru sedikit. Sebelum nanti saya menyampaikan materi tentang ya MM tadi ya. Baik, pada kesempatan ini di sini saya ambil kembali itu hanya menambahkan saja lah ketika kita kan nanti akan bukan didorong ya, digiring bahasanya mungkin mau tidak mau kita diarahkan masuk ke dalam Google Classroom. Nah, pengolahan kita Bapak Ibu guru atau biasanya manajemen jadi Bapak Ibu guru sebagai guru itu mengolahnya silakan mungkin masing-masing ya, mungkin apakah seperti Pak ya inginnya di Telegram dan sebagainya ya sebenarnya silakan saja sebetulnya ya. Tapi hubungan kemarin kan kita sudah diarahkan untuk belajar ID, mungkin kita mencoba mengikuti ke sana ya. Terus selanjutnya dalam ini akun ini apalagi kita akun sudah berbayar mungkin sehingga mau tidak mau kita masuk begini. Dan selanjutnya akhir dari pengolahan kita, manajemen kita di dasar, katakan dasar karena ujung tombak berhadapan dengan siswa. Nah di sini akhir dari pengolahan nilai dan sebagainya KD1 dan seterusnya itu nanti diserahkan ke tim ICT. Jadi itu akan dijadikan. Jadi ada tetap ada ketersambungan ya, keberhubungan antara bahasan LMS ya, LMS yang mungkin dibingungkan oleh Kemendikbud ataupun LMS yang lain itu silakan memberi peluang pada Bapak guru untuk ya katakan sekarang makatan Merdeka Belajar. Walaupun kemarin saya tanyakan Merdeka Belajar itu sampai di mana batasannya, mungkin tapi tidak ada batasan ternyata. Sehingga jargon Merdeka Belajar mungkin yang kemana mesti. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya ambil kemarin itu ada sedikit permasalahan dalam Google Classroom itu ketika kita membuat absen siswa itu ya. Kalau kita mengajar di kelas 10 5 kelas, kita membuatnya berarti 5 kelas. Tapi itu sebetulnya itu bisa disiasati ya, disiasati. Kita membuat absen satu kelas. Misalkan di sini di kelas matematika kita buat absen, saya ambil contoh di sini. Ini absennya. Nah, ini bisa di-share ke kelas yang lain. Jadi kita cukup satu kali buat absen di tingkat itu untuk 5 kelas. Ya caranya gimana? Mungkin sedikit
Nah di sini di kelas ini nah ini ada absen yang telah saya buat. Ini contoh ini saya coba edit ulang ya, ulang. Nah ini Bapak Ibu di sini coba dan bahasanya itu pantang menyerah gitu ketika mendapatkan suatu permasalahan, ya kita harus coba cari permasalahan tersebut kita temukan. Sekarang banyak perpustakaan digital, pustakaan-pustakaan yang mungkin kita dekatnya dengan Google dan sebagainya. Guru jangan menyerah ketika menghadapi suatu permasalahan. Yang penting ada kemauan, tidak dilihat orangnya ini gimana yang jelas mau menyelesaikan masalah. Nah ini salah satu ini saya sampaikan pada Bapak Ibu guru, permasalahan pasti ada, tapi ada solusi. Bagaimana solusi tersebut? Ya kita harus cari, kita sharing, kita diskusi. Bahkan waktu awal-awal saya sempat dengan Pak Ip ngobrol, gimana Pak Ip? Ya susah juga katanya. Kita harus buat seperti satu kelas buat absen, lama, bisa juga agak pusing, merepotkan juga. Akhirnya saya cari dan mungkin bertemu juga lah dengan hal penyelesaian tersebut. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya di kelas ini, Bapak Ibu saya sudah membuat grup ya, grup manajemen di sini, grup manajemen. Dan ini dalam grup manajemen ini nanti Bapak Ibu guru ya, Bapak Ibu guru ini bisa bergabung karena nggak apa-apa tadi apa file-file itu diserahkan ke kurikulum, boleh di-share juga ke MM juga boleh ya di-share. Jadi tidak capek lah hasilnya ini untuk nge-share ini mah, karena ini tidak harus gidik ya. Kalau gidik ya mungkin capek juga gitu. Jadi di sini MM punya kepentingan dengan dokumen ya, karena nanti akan dihadapkan dengan ya akreditasi dan mungkin dan lain-lain sebagainya mungkin itu. Jadi mohon nanti file yang nanti di-share ke kurikulum atau ke yang lain kalau itu berhubungan dengan masalah manajemen, itu mohon di-share juga ke MM. Ini PowerPoint-nya tampak ya. Atau ini di sini saya muter ya. Close saja. Stop dulu. Oh, maaf ya. Ya. Baik, sudah muncul lagi ya Bapak. Nah ini di grup manajemen ini saya membuat di sini pertama di sini ada topiknya, ini materi. Bapak Ibu, materi yang perlu saya sampaikan di sini banyak juga Bu. Di sini ada berapa bab nih ya? Ini ada 8 file. Silakan nanti oleh panitia bisa diunduh di ini. Dan di sini ada tutorial bagaimana aktivasi akun belajar ID, terus membuat kelas sedikit, tulisan bukunya, cara membuat absen. Ya, sempat 3 tutorial yang saya buatkan. Nah ini materi-materinya silakan nanti adanya di materi tentang ISO. Ini kenapa saya sampaikan di sini, dan nanti ini karena mungkin saya juga sama seperti Pak PLT tidak berharap terlalu lama gitu ya. MM ini juga ya, mungkin ada suatu saat perlu juga di sini regenerasi, sehingga file ini saya nanti serahkan juga ke yang melanjutkan saya gitu. Jadi ini filenya saya sengaja diserahkan di sini, silakan nanti Bapak Ibu panitia bisa lihat. Kerja berikutnya di sini dalam
manajemen mutu yang saya setting, di sini ada guru atau pendidik. Nah, di sini sama di sini saya mencoba menyampaikan file-file ini, silakan nanti diunduh. Tapi ini belum lengkap semua nih, belum lengkap semua. Tetap saya masih mengadop dari para unit kerja, dan sebagian untuk guru ini belum lengkap karena administrasi yang mungkin perlu. Kan kita di sini dalam ISO itu wajib unit kerja harus menentukan sasaran mutu. Ya, kalau tidak ada sasaran mutu itu adalah salah satu temuan kita ya mayor juga temuannya di sini. Jadi mohon di sini ada beberapa formulir yang mungkin di guru yang perlu dilengkapi. Dan nanti file-filenya untuk guru saya juga akan minta dari unit kerja ya kurikulum. Nah ini tujuan berikutnya ada Kaprodi, Kakom, KB, Kapus. Nah di sini grupnya di sini materinya sama. Nanti saya baru sempat yang wakil kepala sekolah ini kayaknya sudah lengkap kalau mau diunduh. Ini dari dokumen 1, wali kelas ya, wali kelas. Kalau ini wakil kepala sekolah masih sama seperti yang lain. Kalau wali kelas ini sudah banyak, karena di sini ada formulir 1, ya di sini berisi dokumen 1. Di dalamnya ada visi misi, tujuan sampai sasaran. Terus kalau dokumen 2-nya itu ya berhubungan dengan unit kerja masing-masing. Kalau misalkan berhubungan dengan wali kelas, ya berarti berhubungan dengan masalah mungkin jadwal belajar, jadwal pelajaran, daftar kehadiran siswa dan sebagainya, berhubungan dengan masalah kesiswaannya ke wali kelasannya itu. Gitu. Jadi ini di grup wali kelas ini ada beberapa formulir, 1 dokumen 1 dan yang kedua dokumen kedua, dan berikutnya di bawahnya itu ada formulir PM yaitu 1, PM 2 seperti itu berisi tentang sasaran mutu dan tindakan bagaimana mengantisipasi seandainya program kita tidak tercapai. Ada identifikasi risiko. Nah ini salah satunya yang perlu saya sampaikan pada Bapak Ibu guru ketika di-share, tolong jangan yang saya berharap yang muda, yang tua, punya ini semangat terus artinya kita gali kemampuan masing-masing, yakin pada Tuhan, kalau kita pada Allah, bahwa suatu permasalahan Allah pasti buka jalan keluar, gitu. Sehingga di sini hanya kita sedikit lebih banyak ingin serba tahu lah ke siapapun, ke Yahpanana, misalkan Asna di bawah usia saya, tanya juga Pak itu tanya Pak gimana nih masalah-masalahnya. Jadi kita jangan malu ketika ada satu permasalahan, apalagi berhubungan ICT ya kita tanyakan. Kalau tidak kita tidak bisa literasi, tapi kata Pak Nur literasi baca di YouTube dan sebagainya, karena kita kesian dan sebagainya, mungkin kita lebih enak praktik. Masalah-masalah yang berhubungan dengan ICT kayak cenderung kita praktik lebih enak. Baik Bapak Ibu, ini sebetulnya manajemen yang mungkin saya harapkan ini bisa kita terapkan. Jadi di sini ada grup, dan ini untuk di sini saya share dulu nih kodenya. Ini kodenya saya coba copy. Ini saya share di Pak. Sudah masuk belum? Sudah ada. Oh iya, terima kasih. Kalau sudah ini silakan Bapak Ibu masuk, dan nanti Pak juga boleh masuk di ini dan pantau saya terus Pak. Nanti ya supervisinya. Oh iya, boleh saya ulang ya di sini. Saya lihat nih di screen-nya. Ini silakan digabung saja dulu. Sudah ya, sudah di-share mungkin ya.
Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, apalagi ya sebetulnya kita sharing aja lah kita, karena saya itu bukan orang narasumber tadi yang pegang Pak Nono ya, Pak PLT gitu, kita sharing saja. Hanya jadi saya ingin menyampaikan materi yang ini. Saya dari 7 file, saya hanya mudah-mudahan saya sampaikan 1 file saja, dan untuk file berikutnya nanti Bapak Ibu bisa dibuka ya, dibuka. Bapak Atat tidak bisa dipulkan PowerPoint-nya, mau di oke ya. Ya, Bapak Ibu, saya pikir ini kelihatan juga oleh Bapak Ibu. Pertama di sini saya akan menyampaikan tentang manual mutu ya ISO 9001/2015. Ini kita integrasi dengan 8 SNP. Baik, pertama yang perlu kita pahami standar ISO 9001 ya, di sini. Ini merupakan satu sistem ya, sistem. Jadi kalau kita bicara sistem berarti ada keterkaitan. Sistem manajemen mutu yang penjaminan mutu yang penerapannya dimaksudkan untuk meningkatkan mutu produk dan pelayanan sehingga mampu memberikan kepada. Jadi intinya di sini Bapak Ibu, standar ISO ini cenderung kalau kita sudah menerapkan ISO harusnya itu ada peningkatan mutu ya, dari step per step ya, dari tahap ke tahap gitu. Apakah kita sudah hari itu terjadi? Ya mungkin kita bertanya pada diri kita yang satu yang mengisi SMK Negeri 1 Taraga ya, Taraga. Dan yang berikutnya di sini saya lagi Pak, ke close ya. Ini kenapa? Ke close lagi. Join ID lagi Pak. Join meeting lagi. Oh, itu mah. Baik lagi. Gitu di bawah sebenarnya. Bapak dan Ibu, sebentar ada sedikit gangguan teknis. Buat Bapak dan Ibu, saya sudah cantumkan tadi mengenai alamat Google Classroom untuk
Manajemen Mutu SMK Negeri 1 Talaga. Silahkan Bapak Ibu nanti masuk ke Google Classroom, lalu pilih join dan masukkan kodenya. Nanti Pak Iwan kalau bisa mengirimkan lagi alamat link untuk kelas Pak Iwan sehingga nanti kami bisa mengunduh formulir yang harus kami isi di tahun pelajaran 2021-2022. Ya, sudah bisa ya Pak Iwan? Ya, baik, kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini tadi kita berbicara tentang standar ISO. Jadi standar ISO itu sebenarnya standar yang diterapkan untuk menjamin mutu suatu instansi. Kita sekolah. Jadi kita menjamin mutu SMK Talaga. Nah, baik. Dalam standar ISO itu ada beberapa kata kunci yang mungkin perlu dipahami. Pertama adalah sistem manajemen. Yang kedua mutu, yang berikutnya produk, pelayanan, pelanggan, kepuasan pelanggan, kepuasan peserta didik, studi, kinerja organisasi sekolah. Nah, ini beberapa kata kunci yang berhubungan dengan standar ISO. Jadi kata kunci ini akan kita gali sejauh mana mengenai sistem mutu, karena ini berarti berhubungan suatu instansi berhubungan dengan adanya pelanggan, orang yang kita layani. Nah, di sini kita sebagai sekolah kita berhubungan dengan masalah pendidikan. Berarti masalah pembelajaran dan sebagainya. Ini kita sekolah ya. Nah, berbicara tentang mutu pendidikan, di sini berbicara tentang apa? Pertama, kepuasan peserta didik, orang tua dan didik. Nah, ini apakah kita sudah ada ya ini kepuasan peserta didik? Nah, ini kita belum rancang secara ini ya aplikatif. Ya. Artinya kita belum membuat apakah kalau misalkan bentuk manual angket, walaupun angketnya sudah ada, angket aplikasi di lapangan, ya, di lapangan, apakah direalisasikan atau tidak, atau mungkin karena berhubungan dengan masalah bertemu dan tidak bertemu, ya, berarti kita artinya menggunakan aplikasi lain, ya, online jaringan gitu. Jadi ini kepuasan kita tuh kita gali sebetulnya, kita gali kepada siswa, kepada orang tua, kepada dudi, ya, puas atau tidaknya kita harus gali sebetulnya ini. Apakah ini sudah dilaksanakan atau tidak? Nah, ini kita bertanya pada diri kita. Sebetulnya kalau bicara tentang MM itu berbicara tentang diri saya sendiri ya. Apakah sudah seperti itu atau tidak seperti itu? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, berhubungan dengan masalah pendidikan adalah mutu kesesuaian kurikulum terhadap tuntutan. Nah, ini apakah kurikulum kita sudah berusaha semaksimal mungkin ya mengikuti tuntutan kurikulum, baik kurikulum yang aplikatif yang sekarang diterapkan karena kita berhubungan masa pandemi juga mungkin belum usaha ya. Berikutnya mungkin berhubungan dengan dunia usaha. Di sini ya kurikulum sangat luar biasa karena harus mengakomodir juga dengan pihak Dudi, karena kita berhubungan dengan SMK. Jadi sinkronisasi kurikulum ini jelas sangat dituntut di SMK, karena kita bukan SMA ya. Kalau SMK itu ngarahnya ke industri nantinya, industri. Apalagi dengan adanya APM, aplikasi penjaminan mutu, dan mungkin saya sudah alhamdulillah di MMI 27 sebetulnya secara tidak langsung oleh Pak An selaku Kapoldi TKLO ya menyampaikan tentang ikut memikirkan bagaimana APM ini supaya tercapai. Dan jelas di sini kolaborasi yang solid antara pemangku kebijakan mungkin dengan pihak kurikulum dan lainnya itu harus sesuai.
Nah, itu yang kedua, kurikulum ya, kurikulum. Karena kita dasarnya kalau mengajar tanpa kurikulum itu kayak tanpa ada pegangan hidup gitu. Yang berikutnya, kecepatan tanggapan dan layanan. Nah, ini apakah kita ketika ada permasalahan cepat tanggapi atau tidak? Nah, ini bisa dirasakan oleh unit kerja masing-masing, Bapak Ibu. Ya. Misalkan, apakah ketika ada keluhan, misalkan, baik ini keluhannya disampaikan secara lisan atau tulis, apakah itu cepat ditanggapi atau tidak? Ya. Terus keluhan-keluhan dari siswa juga, keluhan-keluhan dari yang lain, gitu. Itu penanganannya itu apakah cepat atau tidak? Nah ini untuk pendidikan ya, untuk pendidikan yang perlu kita persiapkan ke depan. Kalau kita dirasa hari ini kecepatan melayani ada kelambatan, bagaimana supaya nanti tahun depan itu bisa lebih cepat lagi. Karena kita perlu berpikir ya. Terus yang berikutnya, nah ini berikutnya berhubungan dengan guru juga ya. Tidak ada guru kalau masuk kelas, agar sekarang kita lagi kelas mungkin selama pandemi yang online mungkin ini terlambat, mungkin tidak ini, tapi mungkin kita ganti dengan apakah guru sudah familiar dengan aplikasi Google Classroom, karena kita jadikan sana ke Classroom, dan bagaimana memodif Google Classroom itu, misalkan tema kalau kembali pada pesan KD, ketika satu kali itu diurutkan seperti RPP aja, seperti RPP, tapi mengikuti sintaksnya ada. Kalau di sana PBR yang digunakan, coba kita urutkan seperti PBR itu. Jadi dan saya juga memang mengalami benar. Ketika saya membuat RPP sebagai tempat ya, karena memang terus terang saya juga sebagai manusia biasa ya cari-cari RPP itu wajar lah, wajar aja dari internet dan sebagainya, dari grup kita dapat terima ya RPP, kan kita punya komunitas masing-masing lah ya. Teki punya komunitas tekinya kan, Pejas punya komunitas Pejasnya, baik di lingkup kabupaten, provinsi atau yang lainnya gitu kan. Jika mungkin ada share, oh ini RPP, ini RPP, nah itu nggak jadi masalah sebetulnya. Hanya tinggal kita, apakah kita akan terima semuanya atau tidak aja. Nah, kalau kita tidak terima 100%, kita modif lagi, kita sesuaikan. Ya, kita lihat di sana tujuannya menggunakan model apa, tujuan apa. Karena di sana tidak ada langkah-langkahnya, ya kita modif lagi gitu. Nah ini salah satunya adalah menggantikan terlambat guru, kita bisa menggunakan apakah setiap guru itu menggunakan Google Classroom itu dengan secantik mungkin bahasanya. Mungkin. Jadi ada pendahuluan dulu. Nah itu. Jadi jika untuk mencari sana saya nanti sharing ya. Kita belajar. Tidak yang sempurna lah manusia. Gitu. Terus yang berikutnya praktikum yang berjalan tepat waktu. Nah ini kalau kita kan kalau ke belakang praktik itu berjalan untuk praktik seperti biasa. Apakah ini tepat waktu atau tidak? Mungkin bisa dievaluasi oleh kaprodi masing-masing. Gitu. Nah ini yang berhubungan dengan masalah mutu pendidikan. Kelulusan 100%, ya mungkin apakah 100%? Apakah 100% ini gimana gitu kan? Nah ini tahun ke depan kita perbaiki lagi gitu kan. Oh supaya tetap 100%, tapi bagaimana supaya yang minimal yang itu bisa diminimalisir gitu. Nah ini mutu pendidikan yang perlu kita evaluasi. Nah baik Bapak Ibu, tadi suasana kondusif juga ya, evaluasi pembelajaran. Tadi Pak Kepala menyampaikan memang harus kondusif lah, ya. Kita harus memposisikan kita di masing-masing unit lah, gitu. Saya di sini, gitu kan. Ya ketika ada nih, boleh masukkan, boleh lah masukkan nggak apa-apa, gitu. Kita masukkan, gitu ya. Kalau ada yang ini, ya kita klarifikasi, gitu. Nah ini mutu yang ada dalam pendidikan. Di sini ada bahasa Inggris ini, menurut ISO 9001 dan 12 bahasa Inggris,
Quality is the degree to which a set of inherent characteristic of an object. Mohon maaf kalau salah baca. Di sini ada tanda putih ya di sini ditekankan pada objek. Nah, di sini objek itu apa? Nah, di sini kita lanjutkan lagi, kita kembali sebelum kita masuk ke objek. Jadi kita kesimpulannya, sebelum kesimpulan akhir, ada kesimpulan awal. Jadi mutu itu apa sih? Ya. Jadi mutu adalah tingkat di mana sekumpulan dari karakteristik yang dikehendaki dari suatu objek memenuhi persyaratan. Ya, itu mutu. Saya ambil contoh. Misalkan mutu di MM. Mutu di MM itu misalkan karakteristiknya adalah ketepatan misalkan. Semua unit kerja membuat program kerja dan di dalamnya ada sasaran kerja. Tercapai nggak itu? Nah itu. Kalau tercapai berapa persen? Kalau tidak tercapai berapa persen gitu? Itu bisa dianalisis. Jadi, wah ini mutunya udah bagus. Kalau misalkan 100% gitu. Oh mutunya masih tengah-tengah karena Pak baru ya antara 50% sampai 70% gitu. Nah ini mutu. Jadi mutu adalah tingkat di mana sekumpulan dari karakteristik yang dikehendaki dari suatu objek memenuhi persyaratan. Nah ini berbicara tentang mutu. Nah ini mutu ya. Jadi ingat dulu mutu bisa dipaham ya. Masing-masing punya mutu. Ya. Saya sebagai guru punya mutu saya sendiri. Saya harus mengajar misalkan masuk ke kelas sekian persen, itu mutu saya. Saya harus melakukan evaluasi sekian persen, itu mutu saya. Gitu. Jadi mutu ini silahkan bukan hanya di sekolah, tapi saya cenderung coba mutu ini diterapkan di masing-masing individu. Nah, nanti itu akan mendongkrak ke unit sekolah. Ya, individu. Nah, individunya kan ada yang sebagai guru, ada yang sebagai kepala unit kerja misalkan. Unit kerja. Ya itu aja sana gitu. Kalau mutunya seperti sudah ditingkatkan oleh masing-masing, jelas ini akan mendorong apa yang diharapkan nanti tadi 8 standar akan tercapai gitu. Nah ini, jadi fokus aja ke masing-masing mutu yang kita lalui. Bapak Ibu, ada pertanyaan? Kalau yang bertanya sambil dia sharing aja lah, kita santai ya, jangan terlalu tegang. Ya, Pak Dodo kalau nanya bolehlah kita sambil sharing aja nggak apa-apa lah. Nah, ini aja lah, kita masih ada waktu ya. Di sini nggak ada notifikasi asukan tangan ya. Tapi kalau ini tadi ini boleh sambil operator, kalau yang asukan tangan boleh. Baik, selanjutnya. Nah ini karakteristik mutu. Nah, karakter mutu adalah parameter mutu yang dikehendaki dan disepakati untuk menyatakan mutu suatu produk atau jasa. Ya, karakternya biasanya karakter itu berawalan ke-an. Ya, tadi ketepatan masuk kelas. Ya, apalagi misalkan kesesuaian ke-an. Kesesuaian antara kurikulum sekolah dengan industri. Nah itu karakteristik. Jadi itu biasanya karakteristik mutu itu biasanya berawalan ke-an. Nah ini ke-an. Contohnya di sini ada tadi sampaikan. Nah sekarang kita bicara objek. Objek. Apa objek itu apa sih? Gitu kan? Objek itu benda, ya benda. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia ada benda konkret, ada benda abstrak. Nah, ini kalau menurut di sini paparan di sini ada benda berwujud, ada benda tidak berwujud. Ya. Jadi ada benda konkret, benda abstrak. Saya sering diskusi dengan siswa tentang ya Tuhan itu benda atau bukan. Siswa tuh ngomong kayaknya lebih ini ya. Bukan gitu ya. Bukan gitu ya. Jadi cenderung yang namanya benda itu bisa diraba gitu kan. Karena ya Tuhan itu sebetulnya ya
Kita yakin ada, berarti itu bentuk benda. Tapi masalah wujudnya kita jangan coba-coba cari tahu bagaimana wujud Tuhan. Tapi kita cari bagaimana ciptaan Tuhan wujudnya. Itu akan menemukan jati diri, insya Allah mungkin ketemu dengan Tuhan. Jadi ini suka sharing dengan siswa karena saya berhubungan dengan masalah bahasa Indonesia. Ada kata benda, kata sifat, kata kerja. Nah, itu ketika berbicara tentang objek ya atau kata benda itu suka sedikit sharing karena ada kata benda konkret, ada kata benda abstrak. Nah ini atau dalam istilah ini ada kata benda wujud dan tidak berwujud. Nah, yang kata benda berwujud, ini contohnya kalau kita sebagai guru, ya, RPP itu benda wujud ya. Soal ulangan, soalnya itu adalah benda wujud. Kelas, ya, ini kita meja, ya, itu benda wujud semua, ya. Kalau ini kita IHT, ya, IHT itu harus berjalan akan berjalan dengan lancar, sukses, itu didukung dengan benda ya yang berwujud dan benda yang tidak berwujud. Benda berwujudnya apa? Saya berwujud. Meja, kursi itu materi yang di print out itu wujud. Nah, yang tidak wujudnya apa? Jaringan. Ya, jaringan kita tidak wujud nih. Proses kita menyampaikan materi ini. Nah, ini materi ini satu arah, sampaikan materi satu arah itu adalah objek yang tidak berwujud, gitu, tidak berwujud. Jadi Bapak Ibu sekarang paham dikit ya. Jadi ada objek itu ada objek yang berwujud, ada objek yang tidak berwujud. Nah di sini contoh lain misalkan pembelajaran konseling, ya. Ibu Silvi menyampaikan konseling dengan anak, ya. Ngobrol gitu ya. Itu obrolan itu adalah objek, tapi objek tidak berwujud. Nah, ketika Pak Bu Silvi dengan siswa itu ada objek wujudnya. Nah, ini berbicara tentang objek. Nah, ini jadi objek adalah yang pendidikan pembelajaran satu lembaga pendidikan disebutkan karakteristik mutu. Ini sudah saya tadi ya singgung. Ini ciri karakteristik mutu itu ada hanya ketepatan, ya, kepedulian, kelengkapan itu termasuk pada karakteristik. Nah ini selain karakteristik ada persyaratan. Ya, kita tidak lepas kita sebagai makhluk sosial kita saling keterikatan, ya, keterikatan antara sekolah mungkin dengan dinas pendidikan yang di atasnya itu ada keterikatan, ya. Sekolah ada keterikatan dengan budi, ya, dengan undang-undang itu persyaratan juga, ya. Kita bagaimana supaya pelaksanaan itu berjalan sesuai dengan peraturan. Terus persyaratan internal juga sama sekolah. Persyaratan peserta didik dan orang tua, persyaratan dunia usaha dan sebagainya. Ini adalah salah satu persyaratan bagaimana kita menjalin hubungan dengan mereka itu. Syaratnya apa saja. Nah ini mengenai persyaratan supaya mutu kita ya benar-benar tercapai gitu, Dan mungkin nanti memang ini berhubungan dengan finansial. Karena bagaimanapun kita akan ingin berbuat contoh lah gini. Kapolri ingin melakukan sinkronisasi, ya. Ini mau tidak mau kalau memang ingin didukung dilaksanakan, ini akan berhubungan dengan masalah finansial. Maka ini kolaborasi antara pihak ya unit tadi bisa berhubungan dengan masalah bagian keuangan. Apalagi sekarang mungkin ada istilah tim bos itu bisa berkolaborasi sana. Dan saya salah satunya masuk di tim bos ini terus terang karena tahun ini baru saya juga masih meraba-raba bagaimana ini ya tim bos ini saya juga masih mencoba, jadi mohon maaf apabila wah ini Pak Iwan ini telat banget saya bingung.
Ya, gimana harusnya gitu seperti itu. Jadi mohon saya juga masih mempelajari, aku juga sama ya, Pak Tonang juga sama mempelajari bagaimana hal ini supaya bisa nanti sinkron ke depan. Nah, di sini mutu diciptakan dari setiap tahap proses saya pendidikan pembelajaran. Ini ada input, ada proses, ada output. Ini sama seperti APM ya, APM ada input, proses, output. Walaupun di sana ada outcome, di sana ada tambahan ya. Kalau di APM. Nah ini input. Jadi Bapak Ibu, inilah kita ke diri kita aja lah, jangan jauh-jauh lah, ya. Terutama Bapak Ibu mengajar. Bapak Ibu akan mengajar, mutunya coba diciptakan dulu. Pertama inputnya dulu, input ini saya mau ngajar nih. Di kelas manapun, ya kalau baiknya itu ya, siap aja, siap. Hanya ketika siap untuk di kelas manapun, misalkan ya di tingkat manapun, jurusan manapun, tetap analisis Bapak Ibu harus dilakukan, ya. Contoh, Bapak Ibu udah bagus lah, misalkan saya siap mengajar dimanapun, di kelas manapun, tingkat manapun ya, berapa tingkat misalkan gitu. Hanya tetap analisis, wah saya ngajarnya ini kelas TKLO, inputnya ini anak-anak TKLO nih. Wah, ya mungkin bahasa apaan kita tahu sendiri ya. Gimana TKLO mungkinnya. Saya juga pernah berhadapan dengan anak swasta. Bahkan ketika wali kelasnya bohong, Pak Iwan kaget, Pak Iwan kenapa marah? Satu juga. Kelepasan. Memang kita karena gitu, karakteristik teknik itu cenderung ya kita sedikitnya memancing. Tapi itu harus dijadikan masukan. Input itu beda halnya dengan ya kita masuk di kelas AKL mungkin BDP ya. Nah kalau TKJ agak sedang-sedang lah ya. TKJ itu sedang-sedang. Artinya ya tidak cenderung ke yang mobil motor tadi, tidak ke AKL atau BDP gitu ya. Jadi memang hanya sedikit, maksudnya karakter jiwanya itu, saya ngajar di kelas AKL, hanya enaknya memang nyaman gitu, banyak perempuan satunya ya. Pak Doni ya. Tapi TKJ mah saya juga senang juga TKJ ya. TKJ kenapa? Ya karena 50-50 ada laki-laki ada perempuan. Nah ketika hal itu terjadi pun sama, kita analisis. Karakter laki-laki dan perempuan pasti beda ya. Sehingga sini akan input kita harus siapkan. Ya, satu tadi input siswanya kita siapkan. Siapa siswanya. Nah berikutnya apa lagi yang perlu disiapkan input ini? Yaitu adalah LPP tadi yang itu AI sama ya di kurikulum gembor di LPP memang itu walaupun secara administrasi ini kita buat, nah di lapangan mungkin sedikit beda ya. Itu yang mudah-mudahan kalau syukur-syukur antara administrasi yang kita buat disinkron dengan yang di lapangan. Kalaupun tidak sinkron sedikit ya kita yang namanya juga sifat manusia tidak sempurna. Itu input. Jadi LPP siapkan itu bentuk benda wujudnya. Nah setelah itu berarti itu kita inputnya proses. Nah ini proses berhubungan dengan ketika kita masuk kelas. Kalau kita masa normal. Bagaimana kita masuk kelas? Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Pengawas, kurikulum sekarang itu tidak mengejar ketercapaian kurikulum, tapi ketercapaian apa sih cara tadinya? Jadi masalah KI 1, KI 2 itu tidak ditekankan, memang betul. Tapi KI 1 dan KI 2 itu harus muncul di RPP pada pertemuan. Itu. Guru mengucapkan salam misalkan ya. Guru meminta siswa untuk berdoa, itu adalah karakter KI 1. Terus yang berikutnya, di pertemuan misalkan di masih pendahuluan, guru melakukan absensi, guru mengecek siswa yang kemarin tidak hadir, guru mengecek siswa yang misalkan
tidak mengerjakan tugas, itu KI-nya KI 2 sosial. Itu yang perlu kita inikan gitu. Jadi ini dalam prosesnya tolong ini KI 1 tetap dimunculkan di proses pembelajaran. Baru ke intinya Ibu lihat pembelajaran itu menggunakan model apa? Discovery, PBL, inquiry, atau yang mana? Karena sebenarnya yang 3 itu. Yang mana? Ketika Ibu melakukannya discovery, Bapak Ibu lihat langkahnya apa saja. 1, 2, step gitu. Dan itu pun harapan saya di MM, karena kita menggunakan learning pembelajaran, mohon, yuk kita sama-sama belajar. Di Google Class itu buat tahap seperti yang tadi, juga pertanyaan tadi gitu kan. Kalau misalkan bukan, kalau nggak dimunculkan lah di Google Classroom, hanya dimasukkan di sana ada kehadiran aja lah, kehadiran atau lah kehadiran. Tapi ya memang harus ada salam berbagian kan. Nah, langkah yang berikutnya IED silahkan ikuti step yang ada di masing-masing model pembelajaran masing-masing. Itu proses. Dan berikutnya diakhiri dengan penutup. Nah, kemarin yang disampaikan oleh Pak Asep assessment, yang namanya assessment itu yang pertama assessment diagnosis, itu yang tadi di awal pendahuluan. Nah, anak-anak kemarin kita membahas masalah, kalau PAI misalkan masalah tentang keimanan. Masih ingatkah tentang keimanan itu? Misalkan kita kasih banyak aja, itu. Maka kemarin waktu sedikit Pak saya menyampaikan, kayaknya di kurikulum itu sebetulnya hanya nama istilah sedikit ganti lah, gitu ya, kasih ganti gitu ya. Nah, jadi ada diagnostik, ada hasil diagnostik, ada asesmen akhir. Nah di akhir itu silakan Bapak Ibu gunakan kalau dalam beberapa itu quiz dan sebagainya gitu. Nah ini yang perlu kita ini. Jadi ada proses, di prosesnya itu di sana perlu diakhiri dengan outputnya dan evaluasi. Nah evaluasi, nah di sana juga setelah evaluasi mungkin di sana evaluasi di akhir kalau di awal itu biasanya seperti semacam refleksi apa nama sih? Refleksi itu di akhir ya, atau di mana salah kalau ada salahnya salah di sini. Jadi input, proses, dan output kita gambarkan dikit aja lah ya. Baca materi ini lama juga, udah ngerti juga mungkin ya, karena banyak, apalagi ini filenya ada 8 file dibaca cuma 3 juga ya. Jadi mutu kita dulu lah. Yuk bareng-bareng kita mutu kita di masing-masing individu dan masing-masing unit kerja ya. Nah itu. Nah ini mengenai mutu ya, mutu. Lulusan juga sama ya, lulusan kita ya fokuslah ke tupoksi masing-masing ya. Masing-masing lulusan siapa yang mengecek siswa yang bekerja dan sebagainya, ya mungkin mulai dari sekarang bolehlah dipikirkan dengan istrinya Pak Asep tadi, mungkin supaya nanti siswa itu suatu saat ketika dia keluar wanti-wanti, tolong kalau sudah kerja ini isi link ini, tolong kalau sudah misalkan apa-apa isi link ini gitu aja sampaikan gitu ya. Jadi jangan terlalu dibuat sulit lah, kita banyak cara apalagi kita dengan menggunakan ICT, kita udah anak-anakku nanti selesai ini karena ini ada ini yang perlu disampaikan ya, masih di WAI atau gimana. Jadi keterserapan lulusan juga akan teridentifikasi. Itu masih silakan antara ICT dengan BKK, mungkin BKK atau BP juga silakan bagaimana supaya ketika ditanya ya mungkin kita tinggal buka ICT, oh ini sekian. Nah ini mutu ya, mutu. Terus yang berikutnya mutu juga harus bisa diukur, dikenali melalui dimensi dan karakter mutunya. Nah ini mutu ini yang lebih enak mah kayaknya mutu itu dievaluasi oleh diri masing-masing lah, ya. Enaknya evaluasi diri masing-masing.
saya ngajar juga kadang-kadang ada salahnya. Saya bikin ini gimana waktu kemarin aja ketika daring nggak ketemu sudah itu masalahnya. Ya udah, langkah-langkah terakhirnya udah berterima. Saya doakan siswa nanti bekerja dengan mendapatkan kerja yang sesuai gitu ya, yang diharapkan gitu sudah semua gitu. Hanya ya mungkin dalam pembelajaran ya terutama saya juga suka mengevaluasi lisan saya ketika di bagaimana berbicara supaya ada kesalahan gitu lah. Itu bisa alami seperti itu. Ini evaluasi diri kita aja. Atau kita susah mengevaluasi diri kita tanya sama teman. Nah ini mutu ya, mutu. Jadi saya tekankan sekali lagi, yuk mutu kita bina masing-masing, kita diri kita masing-masing. Masalah tepat atau tidak, ya misalkan kita buat Pak kurikulum, mohon maaf saya analisis KIKD belum mengirimkan terus terang, agak bingung juga nih saya. Takutnya ada perubahan dari yang kemarin sehingga tolong formatnya gimana. Tapi insya Allah mungkin. Insya Allah dibuat kalau terlambat. Insya Allah dibuat kalau terlambat nanti sama Pak Ketua MGMP Pak Atta nantinya. Pak Atta yaitu akan di bahasa Indonesia mungkin ya. Indonesia ini sesepuhnya Pak Atta sekarang. Nah baik harinya. Hanya sebenarnya karakteristik mutu di masing-masing bidang itu adalah di kepala sekolah apa sih karakteristik mutunya? Ya kepala sekolah harus punya misi untuk apa sekolah ini ke depan. Itu salah satunya ya. Kesesuaian visi misi ya mungkin itu. Gimana sih karakteristiknya seperti itu? Pakai kepala sekolah itu sama, Kapolri, Kakom sama juga ya. Wali kelas, guru, tata usaha dan pembina Islam. Nah ini karakteristiknya mungkin silakan dinaikkan. Kalau misalkan pembina Islam, misalkan ketepatan pelaksanaan kegiatan PMR, misalkan ketepatan atau kesesuaian atau keterserapan boleh, keterserapan anggaran misalkan eskul misalkan itu kan nggak apa-apa lah, harap gitu seperti itu. Nah ini karakteristik. Nah ini udah jam 10. Sampai jam berapa saya, Bu? Kalau di jadwal sampai jam 10 pas ya? Habis? Jam 10. Jam 11. Masih ada waktu. Ada banyak. Kalau masih tapi nggak jenuh kan? Kalau jenuh kita sharing aja boleh. Ada yang bertanya? Atau ngobrol kita sharing bertanya kan? Kalau bertanya saya tetap. Atau Pak Iwan mungkin sampai jam 10.30. Berarti ada 20 menit lagi. Ya, 20 menit lagi. Baik. Kalau gitu 20 menit lagi jangan bertanya lah. Jangan bertanya dulu. Saya ingin nyampaikan dulu enggak. Walaupun nanti apa Ibu sudah sampaikan, jelaskan dengan data nanti tinggal di baca nanti di Google. Nah baik di sini ada nah produk itu apa sih? Nah, ini ada yang berupa barang, jasa atau layanan. Nah ini barang itu produknya ya kalau misalkan olahraga misalkan. Produknya apa sih? Siswa menjadi objek yang kuat. Itu kan produknya. Produk ya. Artinya siswa yang masuk SMK yang semula kering, kurus misalkan. Nah ketika dia masuk SMK selama 3 tahun, karena ada program pembinaan olahraga, kan? Olahraga, karena tuntutan dunia usaha, sehingga dari kurus menjadi kekar gitu. Itu produk kan? Nah itu berubah. Nah kalau jasa itu pelayanan atau layanan sebagainya ya. Jadi bentuk barang itu biasanya tadi kalau siswa tadi sebelum misalkan siswa yang karena tuntutan dunia usaha mengharapkan siswanya tingginya sekian sentimeter ya atau ingin mencapai target, nah itu adalah satu produk juga. Nah produk itu merupakan suatu keluaran pada setiap proses. Nah yang jadi permasalahan kita, proses kita kan setiap minggu lah, misalkan di kelas A ya, itu proses kita lakukan. Apakah
produknya itu bagaimana? Nah, bagaimana menyusun produk tadi? Memang kita dilakukan melalui evaluasi. Nah, ketika evaluasi dihasilkan, betul, asesmen itu dijadikan dasar untuk meningkatkan pembelajaran. Jadi di sini proses kita kalau bahasa Indonesia itu lihat RPP itu sebanyak ya paling maksimal lah pertemuan itu 19 pertemuan, ya 19 pertemuan lah maksimal tuh, ya karena satu semester ya semester. Nah dalam satu semester itu berarti ada 19 proses, ya proses bertemu hasilnya apa, seperti itu. Ini adalah salah satu produk gitu. Dan selanjutnya di sini produk seorang guru. Wah, ini Pak PT udah datang berarti ilmu. Udah. Baik. Nah, di sini produk seorang guru apa sih? Nah, ini perangkat pembelajaran, layanan pembelajaran gitu. Ini layanan pembelajaran. Maka tidak salah kalau nanti Bapak Ibu guru setelah menyampaikan pembelajaran sampaikan ke anak-anakku walaupun tidak tertulis misalkan. Bagaimana cara ngajar Bapak sih? Ada yang kurang berkenan gitu. Saya dulu waktu honor di SMA Talaga sampaikan itu masukannya Bapak kalau ngajar tuh kalau malu wajahnya merah. Oh iya benar saya akui. Saya akui seperti itu. Oh ya nanti saya akan coba kendalikan gitu. Nah, itu boleh ya. Jadi itu layanan pembelajaran. Jadi tanyakan pada pelanggan kita bagaimana kita mengajar. Adakah kekurangan kita? Jangan marah ketika ada kesalahan. Oh iya ya betul ya. Ini mungkin perlu diperbaiki nanti ke depan anak-anak. Itu ya. Ini untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Yang berikutnya adalah layang bimbingan dan konseling. Ini layang bimbingan konseling sini sebetulnya bukan hanya melayani siswa yang bermasalah saja sebetulnya, tapi juga melayani siswa yang tidak bermasalah. Orang yang berprestasi bagus kali-kali dipanggil lah. Saya dulu ketika belajar sekolah di SMP belum pernah dipanggil sama BP. Di SMP kalau SMA pernah saya dipanggil tapi itu berhubungan dengan masalah ya data-data pribadi gitu. Nah itu memang perlu layanan bimbingan dan konseling itu dilakukan oleh BP untuk mengidentifikasi bagi siswa yang mungkin inginnya kemana sih, ada kendala nggak di pembelajaran itu ya begitu. Ini produk seorang guru. Soal ulangan, ini soal pun sama, ini produk seorang guru ya. Produk seorang guru soal ini apakah memang ya Allah mungkin makanya kita ya sebagai guru banyaklah beristighfar lah. Ya, banyak beristighfar. Ya. Kita buat soal, ya, analisis dan sebagainya. Ya, kadang-kala kita tidak menganalisisnya begitu. Sehingga ya apalagi soalnya berbentuk esai, apalagi bisa banyak sudah itu suka mungkin ya kalau kita tidak bisa ya kita ya istighfar lah gitu lah. Ya mungkin banyaklah kita sebagai guru mungkin kelemahan dan mudah-mudahan ya kalau ada hal itu ya kita berusaha semaksimal mungkin aja lah yang mungkin. Nilai hasil ulangan, analisis ulangan itu juga adalah produk. Rencana perbaikan, apakah ada ini perbaikan, umpan balik juga perbaikan. Jadi dari proses kita sebagai guru, nah ini ketika soal sudah kita dapatkan nilainya, kita lakukan analisis. Setelah kita analisis, bagaimana rencana perbaikannya? Apakah di sana harus ada remedial atau pengayaan? Untuk siapa remedial, untuk siapa pengayaan? Nah, ini rencana perbaikan. Umpan balik peserta, ya silakan dilakukan. Nah ini produk seorang guru ya, produk seorang guru. Jadi
Tapi saya masih muter. Masih muter. Biarkanlah sini. Setiap orang dalam sekolah itu memiliki produk masing-masing, produk masing-masing, ya, masing-masing. Setiap produk memiliki mutu yang dipersyaratkan. Setiap produk yang keluar itu ada mutu yang dipersyaratkan. Bagaimana mutunya? Terus yang berikutnya, setiap orang menjaga mutu produknya masing-masing dengan penerapan sistem manajemen yang distandarkan. Maksudnya di sini ada review lagi. Maka dalam manajemen ISO nanti kita tergantung kebijakan nanti kepala sekolah yang definitif. Apakah kita ajukan kita lanjut ISO ya, lanjutkan ISO ini ya. Kalau misalkan Pak definitif tidak menginginkan ya kita tidak bisa maksa-maksa. Ya, tapi kalau beliau ingin ya kita lanjutkan. Maka nanti ada lagi semacam audit ulang di mana kita sejauh mana pelaksanaan mutu di SMK Negeri Serta Lega. Jadi di sini mudah-mudahan nanti kita ini jadi setiap akhir harusnya kita juga ini walaupun tidak ISO lagi seandainya harapan saya itu audit itu bisa diterapkan, tapi berhubungan mungkin entah kesibukan dan sebagainya itu ya tidak bisa dinikan. Dan saya berpikir cenderung kalau bisa mungkin audit itu bisa dilakukan secara online sajalah, online mungkin sehingga pemeriksaannya ya pemeriksaannya lebih tepat dan mungkin yang tahu itu ya mungkin di lapangan. Tapi nanti mungkin ada kelemahan dan kelebihan masing-masing. Nah di sini studi kasus di sini jika layanan pembelajaran sebagai produk dari seorang guru sebutkan karakteristik mutu yang harus dipenuhi. Ini mah silakan nanti timnya nanti kalau ini kan biasanya disampaikan dalam pertemuan yang panjang tapi kita tidak ini kita langsung sini aja pelanggan kita memanfaatkan waktu aja pelanggan itu adalah pihak yang perlu dilayani ya dengan baik sehingga kepuasannya terpenuhi peserta didik orang tua Dudi bahkan ada yang komplain apakah guru juga bukan pelanggan ya guru juga ya pelanggan kepada yang di atasnya mungkin di atasnya. Ketika ada guru ada keluar puasa mungkin bisa menyampaikan. Tapi silahkan sampaikanlah dengan bijak lah hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki. Nah di sini jadi pelanggan adalah peserta didik, orang tua, Dudi dan kita juga sebagai pelanggan. Nah pelanggan ini dapat dibagi ke dalam kelompok internal dan eksternal. Nah di sini kalau kita lihat, nah pelanggan internal ada atasan kita ya, kita ada sebagai manusia yang alhamdulillah lah kita ada dalam posisi dalam agama Islam, itulah agama Islam ya. Memang penekanannya ini ke atasan itu kita tumut, ya artinya mengikuti kebijakan yang ada di atasan. Ya, jadi apa yang mungkin diinginkan oleh atasan kita setelah kita mungkin berikan masukan dan itu sudah jadi keputusan dari pihak atasan kita sami'na ikuti ya. Ini ke atasan. Terus yang berikutnya ke rekan sejawat. Rekan sejawat itu saudara kita. Teman-teman kita ya kalau saya di dalam ini kerja MM itu Pak itu rekan saya kerja saya gitu. Nah yang lainnya juga sama rekan gitu. Ini adalah pelanggan internal.
Terus bawahan juga sama. Bawahan juga itu ya kita baik-baiklah ya. Ke bawahan misalkan ada bawahan ya. Terutama misalnya kita ada yang di SMK ini misalnya ada yang di bawah kita mungkin ya. Tetaplah kita harus baik-baik pada mereka gitu. Nah, eksternal, pelanggan eksternal pertama dengan dinas. Nah, itu memang ya kita keterikatan dinas itu mau tidak mau lah ya. Mau tidak mau kita harus mengikuti kebijakan dinas. Terus berikutnya dunia usaha industri ya. Kalau dunia usaha industri menghendaki ini tempat praktek ini harus sekian-sekian. Seandainya kalau bisa, ikuti gitu. Karena dunia industri itu mengharapkan siswa yang dibina di sekolah ini bisa nanti mungkin diserap di dunia tersebut gitu. Jadi mungkin wajar ketika pihak dunia usaha menyampaikan di praktek lah ya kan, TKR ya, atau mungkin kalau yang non tekniknya ya kan, tekniknya misalkan BDP AKL ya, biasanya juga ada di itu dari perusahaan itu. Saya cenderung menginginkan siswa yang berkarakter baik ya. Saya tidak ingin yang begitu pandai tapi mungkin karakternya kurang baik. Saya ingin karakternya ditingkatkan. Itu buat masukan pelanggan kita gitu. Sehingga ini dunia usaha di situ memang bagus dijadikan partner ya sebagai bahan untuk meningkatkan mutu. Ya. Ketika PKL biasanya yang bisnis gitu cenderung ya diutamakan itu dan bisnis juga sama kan ya sama ya, dan yang teknik pun sama sebetulnya mengharapkan itu karakter juga utama gitu kan, utama. Lebih baik siswa yang rajin ke tempat kerja, disiplin masuk, sopan dengan orang lain ya, terus apalagi ya tapi mau belajar, itu yang dia itu. Masalah tidak bisa, ya mungkin sudah masuk industri kan, ada bisa belajar lah. Itulah biasanya perusahaan itu. Cenderung seperti itulah. Gitu. Jadi memang karakter ini perlu ditingkatkan. Nah, bagaimana karakter ini ditingkatkan? Semua guru, ya, semua guru. Tidak berfokus pada guru PKN atau PS saja, tapi semua guru harus meningkatkan karakter. Maka saya cenderung ketika, mohon maaf nih, saya cenderung ketika kemarin ketika masih belajar normal, suka absensi, sholatnya suka sholat gak? Gitu. Kalau suka sholat hari minggu itu, ya tidak tertinggal sholat 100 saya kasih nilai. Kalau tidak sekian tidak itu. Itu ada semacam karakter yang mungkin terutama kalau dalam agama itu cenderung akan bentuk karakter benar kan. Jadi saya cenderung Bapak Ibu tolonglah sama-sama yuk kita genjot siswa, kita siswa supaya mau dia tuh belajar agama, ke pesantren silahkan ya. Jangan merasa udah masuk SMA udah selesai pendidikan agama, jangan gitu. Ya itu tolong semuanya, tapi semuanya lah kalau bisa usahakan. Ini tantangan kita itu gadget ya, HP gitu kan. Tapi kalau dibuat positif nggak apa-apa, bagus juga sih. Juga. Ya itu tantangan kita. Ini dunia usaha, dunia industri itu ya. Jadi memang dunia usaha dan industri mengharapkan seperti yang tadi, siswa lulusan yang punya karakter ya, di samping punya keahlian yang mumpuni gitu kan. Ya percuma mumpuni karakternya kurang baik, itu akan merusak perusahaan gitu. Nah ini materi yang mungkin saya sampaikan, Bapak Ibu, 3 menit saya penutupan, menutup saya, ada 3 menit lagi. Bapak Ibu, pada kesempatan ini, saya lebih cenderung, mari kita di masa-masa pandemi ini, ya kita bolehlah kita ikuti aturan protokol kesehatan, bolehlah. Semua yang ada ditentukan oleh aturan kita ikuti. Tapi harus kita yakini kita yang punya Tuhan. Ya. Yakini yang goib itu ada juga. Itu tolong tekankan juga pada seluruh siswa. Sebagai MM juga saya mengharapkan kita tidak terselamatkan di dunia saja. Harapan saya juga kalau bisa semua akhirat juga kita selamatkan. Jadi
apa-apa yang perlu kita yakinkan pada siswa, terutama keimanan kita di masa sekarang. Yuk sama-sama kita bina siswa, ya. Kita perkuat apa yang telah dirancang oleh Bapak Kurikulum dengan harapan kepala sekolah kita bina, kita lanjutkan. Itu saja mungkin Bapak Ibu pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila materi yang disampaikan ini kurang jelas dan kurang ini. Kalau hal yang bukan ingin ditanyakan, ingin sharing boleh lah. Yang ditanyakan karena saya itu bukan ahlinya ya. Sharing boleh, kita ngobrol ya, kita apa-apa silahkan. Kalau ingin baca-baca ya silahkan. Dan file yang tadi, kalau ini mungkin masih dalam view ya, view di Google Classroom-nya itu masih view, mungkin bisa dibaca atau bisa download, nggak tahu, silakan. Dan mungkin kedepannya mungkin materi-materi ISO berhubungan dengan ini kita akan upload di Classroom ini di manajemen mutu. Mudahkan Bapak Ibu guru untuk melihat akses ke manajemen. Baik, 1 menit selesai sudah, tinggal mencapai ke jam 10.30. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas simakannya atau melihat saya. Semoga kita terlindungi dari para bahaya di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Terima kasih Pak Iwan. Barangkali tadi Pak Iwan bertanya, ada yang mau sharing atau mau bertanya? Kalau tidak ada, nanti Pak Iwan mohon dikirim ulang alamat link Google Classroom yang manajemen mutu ya Pak. Sehingga nanti kami tinggal mengunduh filenya. Ya. Di info aja tuh Pak. Oh ya, di chat aja nanti di. Boleh nanti saya di info akademik setelah acara ini. Di info ya, di info. Mangga kembali Ibu, lanjut. Terima kasih Pak Iwan.
sudah bahas mengenai apa yang kita berikan, apa yang itu berkualitas dan tentunya bermakna bagi siswa-siswi kita di SMK Negeri 1 Talaga. Sinyalnya ya Pak. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi ada kendala sinyal. Biasanya jam-jam sibuk seperti ini, sinyal kadang apanya mun bahasa orang Cikijing maluplep gitu ya. Tapi sekarang sudah bisa diatasi lagi. Setelah ini, terima kasih Pak Iwan. Aplaus yang semangat buat Pak Iwan. Sudah memberikan materi terakhir di IHT pada hari Kamis 29 Juli 2021. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Iwan itu bermanfaat dan yang terpenting itu diterapkan pada saat kita melakukan pembelajaran ataupun pada saat kita melakukan pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan sekolah. Baik, Bapak dan Ibu masih bergabung? Yang di rumah suara terdengar jelas? Ya, saat ini yang bergabung di sini ada 71 orang. Ya, setelah ini Bapak Kepala Sekolah akan membahas mungkin mengenai hal-hal lain dan juga nanti di akhir mohon untuk bisa menutup kegiatan kali ini. Bapak Ibu yang bertanya absen, insya Allah nanti jam 11 saya akan kirim di info akademik. Ya. Ya. Ya, mungkin bisa Bapak bisa langsung saja. Kebetulan kan